Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1354. Mendengarkan apa yang dikatakan Jasper, Conrad kemudian tersenyum. Saya hanya orang biasa, dan hobi indah seperti mencicipi teh tidak cocok untuk saya. Ini adalah tempat favorit ayahku untuk pergi, aku jadi tahu tempat ini tidak lama kemudian. Bos wanita Adele adalah wanita yang canggih, dan begitu juga status sosialnya. Itu sebabnya Bruce Place Tea House-nya adalah tempat terbaik untuk membicarakan bisnis. Status sosial yang tidak biasa. Jasper menyipitkan matanya. Sedangkan ekspresi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ada apa Pak Monty mengundang saya ke sini untuk membicarakannya? Conrad terkekeh dan berkata, saya ingin membentuk front persatuan dengan Anda, Tuan Lane. Belum lagi Henry terkejut, bahkan Jasper mengangkat alisnya setelah mendengarkan apa yang dia katakan. Fabian tidak akan menyetujui ini, kan? Conrad tertawa dan berkata, tidak bisakah hal-hal yang tidak dia setujui disembunyikan darinya? Beri aku alasan, jawab Jasper dingin. Tidak ada yang namanya makan siang gratis, kamu punya alasan untuk melakukan ini. Berhentilah memberikan alasan palsu, saya ingin mendengarkan kebenaran. Tambah Jasper. Conrad berbicara tanpa ekspresi, beberapa bulan yang lalu, saya berbicara dengan ayah saya. Dia memberitahu saya bahwa butuh lebih dari 20 tahun bagi keluarga Monty untuk mendapatkan kekayaan mereka, yang dimulai dari kakek saya. Dalam 20 tahun ini, mengingat sedikitnya peluang, hanya ada satu alasan yang memperkuat keluarga Monty. Kakek saya tidak menaruh semua telurnya dalam satu keranjang ketika dia membuat keputusan penting terakhir kali. Henry mendengus begitu mendengarnya. Omong kosong. Kedengarannya bagus tapi bukankah itu menjadi penjaga pagar? Conrad tidak kehilangan kesabaran, sebaliknya, dia mengangguk dan menjawab dengan tulus, ya, benar. Meskipun penjaga pagar selalu disingkirkan, Anda tidak dapat menyangkal bahwa tidak peduli Anda berdiri di sisi kiri atau kanan tembok, Anda membutuhkan penjaga pagar itu untuk ada. Kalau tidak, siapa yang akan membangun kembali tembok itu setelah tembok itu runtuh? Pemenang meremehkan melakukan hal seperti itu, jadi inilah mengapa penjaga pagar ada. Jasper menjawab dengan tenang, Tuan. Monty sepertinya melupakan hal lain. Fabian dan saya hanya membutuhkan sekutu yang teguh dalam pertempuran hidup dan mati. Tentu saja, karakter ini bisa menjadi salah satu pelayan setia Fabian. Tidak masalah apakah dia sekutu atau pembantu. Saya khawatir begitu pengasuh pagar memiliki pikiran kedua, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Conrad menjawab dengan lembut, Tuan Lane, mungkin kita harus mengubah perspektif kita tentang masalah ini. Sepertinya kamu yakin aku akan mengatakan ya. Jasper tertawa. Conrad mengangkat tangannya untuk menuangkan teh ke dalam cangkir dan menyajikan secangkir teh kepada Jasper dan Henry masing-masing secara pribadi dengan cara yang rendah hati. Saat teh disajikan di depan Henry, Conrad tersenyum. Bapak Law, kamu tidak perlu membenciku. Bekerja dengan Tuan Atticus, ada banyak hal yang harus saya lakukan di posisi itu, jika tidak, saya tidak berguna baginya. Kau tahu bagaimana sikap Tuan Atticus. Jika aku tidak menunjukkan betapa bergunanya aku baginya, aku akan kurang beruntung. Kamu pandai berbicara dengan lancar. Henry mencibir, wajahnya masih tidak senang. Conrad kembali ke tempat duduknya, menatap Jasper, dan berkata, saya yakin karena tidak ada alasan bagi Tuan Lane untuk menolak seseorang yang bekerja di samping Tuan Atticus, seorang mata-mata yang dapat memperoleh informasi langsung dari hak Tuan Atticus. Bagaimana saya tahu ini bukan rencana Fabian? Tanya Jasper. Ekspresi wajah Conrad berubah. Dia kemudian menjawab, Fabian sudah bekerja sama dengan Mer. Welk dari Softwind dan Mer. Morrison dari Lyman Investment Bank. Bab 1355.
Tiga dari mereka digabungkan dan mengumpulkan tidak kurang dari 1,2 miliar dolar AS, dan berencana untuk melikuidasi semua saham Anda di Dow Jones Index. Dan mereka berencana untuk melakukannya. Konrad mengangkat tangannya dan melirik arlojinya, lalu berkata, 5 jam kemudian ketika pasar saham indeks Dow Jones AS dibuka. Konrad menatap Jasper, dan melanjutkan, apakah ini membuktikan ketulusanku? Ekspresi wajah Henry sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, lalu dia berbalik dan menatap Jasper. Namun, entah itu Henry atau Konrad, keduanya memandang Jasper yang setenang air yang tenang. "Iya." Jasper mengangguk dan memberikan jawaban. Konrad berkata, inilah inti dari apa yang dilakukan Fabian sekarang. Tidak lama kemudian saya mendengar berita itu. Saya memutuskan untuk menghubungi Anda ketika saya mengetahuinya. Alasan? Tanya Jasper. Konrad menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan Fabian bekerja sama dengan investasi Softwind dan bank investasi awam. Salah satunya adalah untuk melawan Anda, tetapi saya belum tahu yang lain yang merupakan rahasia sebenarnya. Adapun alasan yang kamu minta, itu masih sama. Fabian tampaknya tidak cukup tajam, tetapi saya juga tidak yakin apakah Anda bisa menang, jadi saya bertaruh di kedua sisi. Jasper menjawab, ketika seluruh dunia mengira saya gila karena berinvestasi di saham AS, Anda di sini berpikir bahwa ada peluang bagi saya untuk menang. Mereka belum pernah bermain melawan Anda, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Anda. Konrad tersenyum mengejek, dan berkata, tapi aku merasakannya. Bahkan jika semua orang di luar sana gila, aku tahu kamu tidak gila. Aku tidak tahu aku menggambarkan gambar seperti itu di hatimu. Jasper tertawa. Jika aku bisa, aku akan menendangmu pergi tanpa ragu-ragu saat kamu jatuh, tapi bukan aku yang akan membuatmu jatuh. Apakah itu berarti jika aku tidak jatuh, kamu akan memihakku? Jasper mencoba mencari tahu. Sesuatu seperti itu. Konrad tersenyum dan menjawab, Deal. Jasper mengucapkan kata itu perlahan. Konrad tersenyum sambil mengangkat cangkir tehnya, dan berkata, kalau begitu kita akan merayakan kemitraan kita terlebih dahulu, mari bersulang dengan secangkir teh kita. Denting. Itu adalah suara dering tajam dari cangkir porselen mahal yang berdenting bersama. Setelah menghabiskan tehnya, Jasper berdiri dan berbicara. Maafkan aku harus pergi. Aku harus segera kembali ke Harbor City, jawab Konrad. Jasper tiba-tiba berbalik ketika dia sampai di pintu, dan bertanya kepada Konrad, uang yang diinvestasikan Fabian, apakah Anda memiliki bagiannya? Konrad menatapnya kosong sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tetapi jika kamu kalah, semua yang ada di Provinsi Tenggara akan menjadi milikku. Kamu percaya itu? Jasper merasa geli. 80% dari asetnya berada di Provinsi Tenggara. Tidak disangka Fabian bertindak sejauh itu untuk membuat pernyataan seperti itu. Konrad mengangkat bahu dan berkata, tidak. Menarik, saya senang Anda tidak memiliki bagian dari uang itu. Sebagai hadiah untuk mitra baru saya sarankan Anda memulai short selling sekarang. Lebih baik cepat. Tidak akan ada peluang tersisa jika kamu terlambat. Jasper pergi bersama Henry setelah mengucapkan kata-kata itu. Di dalam kotak, Konrad sedikit mengernyitkan alisnya dan memikirkan secara mendalam apa yang dikatakan Jasper kepadanya. Dia tahu bahwa Jasper merencanakan secara strategis dalam segala hal yang dia lakukan, maka dia akan membuat setiap gerakan dengan percaya diri. Namun, dia tentu tidak menyangka Jasper memiliki kepercayaan diri yang begitu besar kali ini. Sejauh yang dia bisa lihat, bahkan jika itu Fabian, awam, atau Softwind, mereka tidak berarti apa-apa baginya, seolah-olah mereka tidak bisa menyakiti Jasper. Konrad menghela nafas ringan, dan bergumam, Jasper, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu? Bab 1356. Pergi begitu cepat, Tuan Lain dan Tuan Muda Hukum. Keduanya belum berjalan jauh dari kamar pribadi, suara Adele datang dari belakang. Jasper berdiri diam dan berbalik,
tersenyum pada Adele, dan berkata, kita harus pergi, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Nona bos Adele, ada yang bisa saya bantu? Adele tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada, tapi Tuan Lain, Anda bisa memanggil saya dengan Adele. Saya tidak akan berani menyebut diri saya sebagai bos wanita di depan Anda. Belum lagi kedengarannya kuno dipanggil seperti itu. Jasper tertawa. Tentu, aku akan mencatat itu. Hati-hati Pak Lain, sering-seringlah berkunjung ke sini, kata Adele lembut. Saya akan. Jasper mengangguk. Henry menyeringai dan berkata, aku juga akan lebih sering datang. Adele tersenyum tipis dan menjawab, bagus sekali. Saya pribadi akan membuatkan teh untuk Anda berdua saat Anda di sini lagi. Hei, aku tidak ingin pergi lagi. Henry menyeringai jahat. Adele terkekeh. Suatu kehormatan bahwa Tuan Muda Low suka di sini, tetapi kedai teh saya tidak cukup besar untuk menyediakan akomodasi, hanya cukup untuk minum teh di sini. Ayo pergi. Jasper berbicara sebelum Henry mengambil kesempatan untuk menggoda Adele lagi. Adele adalah orang yang rumit, latar belakangnya juga misterius. Jasper tidak berencana untuk terlalu dekat dengannya, tidak sampai dia mengetahui latar belakangnya. Adele tersenyum lembut dan samar sambil melihat mereka menghilang di ujung lorong. Tidak lama kemudian, Conrad keluar juga. Nona Adele, saya pergi. Conrad sangat menghormati Adele. Adele mengangguk dan tersenyum. Hati-hati, Tuan Monty. Sesuatu terlintas di benak Conrad dan dia bertanya, Nona Adele, orang-orang memanggil Anda dengan nama Anda, tetapi tidak ada yang tahu nama keluarga Anda. Saya pernah mendengar dari seorang teman bahwa nama keluarga Nona Adele adalah Browns, dari ibu kota Wallet di utara. Apakah itu benar? Adele masih tersenyum dan menjawab, memang, nama keluarga saya Browns, tapi itu tidak ada hubungannya dengan Bruce Clash Tea House. Saya hanya pemilik kedai teh ini. Conrad menekan perasaan tidak enak di hatinya, mengangguk, dan berkata, saya mengerti, Nona Adele. Mohon tunggu sebentar. Asteris dalam perjalanan kembali, Henry memandang Jasper dan bertanya, apakah kamu percaya padanya? Dia tidak berbohong, jawab Jasper. Ini bukan tentang mempercayainya, ini adalah kemitraan yang saling menguntungkan, jadi mengapa tidak? Henry tidak senang. Dia memberi saya perasaan misterius itu. Seolah-olah dia bukan orang yang sama yang aku kenal di masa lalu. Jasper menyipitkan matanya dan berkata, berbicara tentang seberapa besar dia telah tumbuh, dia paling banyak berubah di antara orang-orang yang pernah kutemui. Hei, apakah kamu takut? Henry tertawa. Jasper menggelengkan kepalanya, dan menjawab, tidak juga, aku punya cara untuk menghadapinya. Sepertinya kita harus meninjau identitasnya, pria ini mungkin akan mengejutkan kita. Tepat setelah Jasper sampai di rumahnya, Jake menelepon teleponnya. Bapak, Lain, pasar saham AS akan dibuka dalam beberapa jam, kami hanya memiliki kurang dari 500 juta dolar AS di tangan. Kami akan melakukan likuidasi jika indeks Dow Jones naik lebih dari 10 poin. Jasper menjawab, aku tahu, tunggu saja. Jake merendahkan suaranya dan berkata, Lain, rumor itu tidak menguntungkan kita. Jika ada yang tidak beres, kami harus membayar setidaknya 1 miliar dolar AS sebagai deposit untuk stok berat yang berharga 2,5 miliar ini. Apakah kamu takut? Bab 1357. Jasper tertawa. Jake memaksakan senyum dan berbicara dengan jujur, aku agak gugup. Jangan khawatir. Jasper yang baru saja masuk ke kantornya melihat jam yang tergantung di dinding, dan berkata, 3 jam lagi sampai pasar dibuka, dan kita akan lihat siapa pemenangnya. Jam perdagangan saham pasar AS dibuka mulai pukul 9.30. Sampai jam 4 sore, setiap hari perdagangan tanpa menutup di antaranya. Namun kejadian tersebut terjadi pada pukul 8.40, sehingga akan terjadi dalam waktu kurang dari 2 jam. Sudah malam di Summerland.
Jasper meminta anak buahnya untuk membelikannya sebuah televisi yang dilengkapi dengan penerima satelit di kantor ini. Dia akan dapat menonton siaran langsung AS di tempat ini. Setelah menyesuaikan saluran, Jasper melemparkan sebotol minuman ke Henry, duduk, dan berkata, "Mari kita tunggu." Henry tidak bisa menahan diri, dan bertanya, "Kamu masih menonton berita? Apakah ada berita terbaru hari ini yang bisa mempengaruhi pasar saham?" Jasper menatap pembawa berita yang sedang siaran langsung, dan menjawab dengan tenang, "Ya, pasti ada." Henry menekan dorongan untuk meminta lebih banyak jawaban dan menunggu dengan sabar. Hal-hal telah sampai sejauh ini, santai saja dan tunggu. Jauh di Harbor City, di dalam kantor ketua Lowe's Corporation, Zachary berbicara dengan lembut kepada asistennya yang tampak khawatir. "Tapi Tuan Low, beberapa pemegang saham tidak setuju bahwa Anda mengeluarkan dana untuk Jasper. Kemarin Dow Jones Index ditutup pada level 11.650 poin. Jika naik hingga 11.660 poin ke atas, ada risiko saham Jasper akan sepenuhnya dilikuidasi. Itu akan menjadi ancaman besar bagi modal kita." Zachary menatap lurus ke wajahnya ketika dia mendengar asistennya. "Apakah Anda Tuan Low atau saya?" Satu kata dari Zachary dan asistennya ketakutan. Dia segera menundukkan kepalanya, dan berkata, "Maaf, Tuan Low, saya seharusnya tidak mempertanyakan keputusan Anda." Zachary menjawab dengan wajah sedikit muram, "The Lowe's Corporation milik keluarga Low. Saham yang dimiliki pemegang saham tersebut tidak sampai 10%. Jika mereka memiliki pendapat, minta mereka untuk berbicara dengan saya. Saya sudah keluarkan modal 7 miliar, siapa yang keberatan? Siapa yang berhak menolak? Maaf, Tuan Low. Pergi dan lakukan pekerjaanmu." "Ya Pak." Di Harbor City, asap cerutu yang kental dan berbau harum meringkuk. Fabian tertawa terbahak-bahak bersama Morrison. "Bapak Morrison, ayahku, dan ayahmu, Tuan Robin adalah teman baik untuk waktu yang lama. Saya makan malam dengan Tuan Robin beberapa kali, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cocok dengan Anda daripada dia." Morrison memainkan cerutu di tangannya dan tersenyum. "Dengan memiliki tujuan yang sama, kami membicarakan topik yang sama. Wall Street percaya pada kerja tim. Saya pikir Tuan Atticus dan saya akan menjadi mitra yang baik." Fabian menepuk bahu Morrison dengan keras dan tertawa. 3 jam lagi sampai pasar dibuka, kita sudah menyebarkan desas-desus bahwa kita akan menginjak-injak Jasper sampai mati begitu pasar dibuka hari ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa kami telah memasukkan dana kami ke dalamnya. Begitu pasar dibuka, Jasper akan mati. 2,5 miliar dolar AS, jumlah yang sangat besar. Semakin tinggi jumlahnya, semakin cepat Jasper akan mati. Begitu dibuka, saya bertanya-tanya tentang ekspresi wajah Jasper yang luar biasa ketika dia menyadari semuanya telah diatur tadi malam. Morrison sangat senang. "Sayang sekali Tuan Weld jauh di Sunrise, dia tidak bisa merayakannya bersama kita." Fabian tersenyum. Morrison mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin dia menunggu pasar saham dibuka juga." Banyak orang, organisasi dan modal, sedang menunggu dalam diam. Momen ketika indeks pasar saham dibuka, itu akan menjadi momen bumi retak dan surga jatuh. Perang besar akan segera meletus. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.